yang juara. Tetapi prediksi bagi saya yang realistik kalau kita lihat adalah bisa masuk ke semifinal Thailand, Indonesia, Vietnam dan kemungkinan besarnya adalah Malaysia. 4 tim ini adalah tim yang favorite. Tapi untuk menjadi juaranya berkemungkinan besar bagi saya lah, berkemungkinan besar. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Okey guys, kembali lagi bertemu di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kalian dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan. Okey guys, berita terkini yaitu terkait dengan FIFA ASEAN Cup. Ini adalah pertandingan yang baru digelar guys ya. Dia berbeda dengan AFF ya ataupun Hyundai Cup. Ini FIFA ASEAN Cup di bawah naungan FIFA, iaitu adalah tournament sepak bola yang baru diresmikan ataupun diperkenalkan oleh FIFA ya, dan dijadualkan untuk dipertandingkan buat pertama kalinya pada September hingga Oktober 2026 ini. Dan waktu pelaksanaannya direncanakan pada jendela FIFA Matchday, iaitu antara 21 September hinggalah 6 Oktober 2026. Jadi status kompetisi ini sebenarnya, turnamen ini merupakan kompetisi resmi di bawah naungan FIFA yang melibatkan tim nasional daripada kawasan Asia Tenggara ini, iaitu kalau tidak silap 11 tim ya. Dan kerana ini masuk dalam kalender FIFA, setiap pertandingan di turnamen ini akan mempengaruhi ranking FIFA nanti. Ini memang berbeda dengan Piala AFF ataupun yang kita gelar AFF Mitsubishi Cup ataupun sekarang ini AFF Hyundai Cup. Nah, itu berbeda kedua-duanya. Dan format ini akan direncanakan dan diikuti oleh 11 negara Asia Tenggara. Ini antara laporan yang terbaru lah. Apapun guys, kita semak dulu video ini. Nanti di akhir video kita akan analisa lagi dengan lebih jauh terkait dengan FIFA ASEAN Cup ini. Yuk kita simak dulu video ini. FIFA resmi meluncurkan turnamen antar negara ASEAN Tenggara bertajuk FIFA ASEAN Cup yang akan diikuti 11 negara anggota. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan turnamen ini diciptakan untuk menyuntikkan semangat baru sekaligus penyatuan negara-negara ASEAN lewat sepak bola. Dukungan publik yang luar biasa di kawasan ini menjadi alasan kuat FIFA ingin menghadirkan turnamen resmi untuk ASEAN. Infantino juga mengakui bahwa Asia Tenggara adalah salah satu kawasan dengan basis supporter terbesar dan paling fanatik di dunia. Namun belum dipastikan apakah FIFA ASEAN Cup ini akan menggantikan Piala AFF atau berdiri sebagai turnamen baru yang mendapat pengakuan resmi FIFA. Turnamen ini berpotensi memudahkan pemanggilan pemain diaspora, sesuatu yang selama ini menjadi kendala di Piala AFF. FIFA ASEAN Cup 2026 akhirnya memasuki fase paling dinanti setelah format resminya mulai terungkap. Turnamen ini akan digelar pada kalender resmi FIFA September hingga Oktober 2026 dan diikuti 11 negara Asia Tenggara. Berdasarkan informasi yang beredar, Indonesia masuk dalam pot unggulan bersama Thailand, Vietnam, dan Filipina. Status ini membuka peluang besar bagi skuad Garuda untuk melangkah jauh, bahkan langsung ke babak perempat final. Format turnamen menggunakan sistem fase gugur. 5 tim unggulan termasuk Indonesia disebut otomatis lolos ke 8 besar. Sementara tim lain harus melalui babak pendahuluan untuk memperebutkan tiket tersisa. Artinya, Indonesia hanya perlu 3 kemenangan untuk menjadi juara, yakni di perempat final, semifinal, dan final. Posisi di pot 1 juga membuat Indonesia terhindar dari lawan berat di awal fase gugur. Keuntungan lain datang dari status turnamen yang masuk kalender FIFA. Klub luar negeri wajib melepas pemain, sehingga nama seperti Jay Itzes dan Ole Romeni berpeluang memperkuat tim. Dengan kekuatan penuh dan format yang menguntungkan, peluang Indonesia untuk meraih gelar kini semakin terbuka lebar. Guys, FIFA mengundang 11 negara ASEAN untuk berdiskusi mengenai kompetisi FIFA ASEAN Cup. Kabarnya akan membahas format kompetisi dari FIFA ASEAN Cup seperti
Grup stage-nya seperti apa, jumlah pesertanya berapa, terus juga fase knockout-nya gimana, dan juga tanggal pelaksanaannya yang akan menyesuaikan FIFA Matchday. Dan yang udah pasti, FIFA ASEAN Cup akan dilaksanakan di bulan September sampai Oktober 2026. Ini peluang untuk timnas Indonesia dengan full squad. Apakah bisa meraih gelar juara FIFA Full ASEAN squad. Cup untuk pertama kalinya? Gimana menurut kalian? Guys, Era baru dimulai. FIFA ASEAN Cup 2026 resmi masuk kalender resmi FIFA. Ini adalah kabar buruk bagi rival ASEAN karena John Herdman kini punya kuasa penuh untuk memanggil seluruh bintang Eropa mulai dari Jay Idzes, Kevin Dix hingga Calvin Verdong tanpa halangan izin klub. Dengan format sistem gugur yang ringkas, Indonesia yang menempati pot 1 akan langsung tancap gas dari babak perempat final. Hanya butuh 3 kemenangan bagi skuad monster ini untuk mengangkat trofi juara. Thailand dan Vietnam wajib waspada karena Garuda tidak lagi datang dengan tim pelapis, melainkan dengan kekuatan penuh yang siap merajai Asia Kekuatan Tenggara di penuh. bawah legitimasi FIFA. Fuh, Era baru dimulai. kekuatan penuh. Setelah lama ditunggu, format FIFA ASEAN Cup 2026 akhirnya resmi dirilis. Kabar baik buat timnas Indonesia, peluang juara kali ini terbuka lebar. Indonesia masuk pot 1 bersama Thailand, Vietnam, dan Filipina. Artinya, Garuda langsung lolos ke perempat final dan terhindar dari lawan berat di awal. Bahkan, untuk jadi juara Indonesia cuma perlu main 3 pertandingan, perempat final, semifinal, dan final. Ditambah lagi, turnamen ini digelar saat FIFA Matchday. Jadi, pemain-pemain Eropa seperti Jay Idzes bisa ikut memperkuat skuad. Pertanyaannya sekarang, mampukah John Herdman membawa Indonesia jadi Raja Asia Tenggara? Ini saatnya Garuda terbang tinggi. Yes, skuad terkuat Malaysia dan Indonesia akan bertemu. Apa benda ni weh? Bagi kawan-kawan yang terlepas, FIFA telah melancarkan pertandingan baru yang akan melibatkan 11 negara Asia Tenggara. Walaupun kita ada pertandingan seperti Piala Mitsubishi, The FIFA Asian Cup ni lebih masyhur dan akan membawa manfaat kepada semua orang. Ini termasuk negara-negara yang terlibat, syarikat broadcasting, para pemain dan juga fans bola sepak. Menurut Presiden FIFA Gianni Infantino yang baru-baru ini berada di Kuala Lumpur, pertandingan ini akan berlangsung dalam International Window FIFA. Maknanya semua klub wajib melepaskan pemain utama yang terlibat dalam pasukan kebangsaan dan ini akan memastikan pertandingan yang kompetitif. Macam inilah baru sedap kita layan. Selain dari itu, setiap game akan dikira sebagai full FIFA A International dan ini akan mempengaruhi ranking FIFA. Dan kita semua pun tahu bila melibatkan FIFA, liputan dia jauh lebih luas. Pemain akan dapat lebih banyak pendedahan, bilangan sponsor global pasti naik dan prize money confirm lagi lumayan. Memang win-win untuk semua orang. Seperti biasa, abang excited gila lah. Macam mana pula dengan korang? Komen kat sini. Okay guys, FIFA ASEAN Cup ini yang kita perlu transparent ya. FIFA ASEAN Cup ini berbeda dengan ASEAN Hyundai Cup. Itu di bulan Juli. Kalau FIFA ini di bawah naungan FIFA akan dilangsungkan di bulan September hingga Oktober nanti. Dan ini semua tim, 11 tim di Asia Tenggara ini bisa bermain dengan full squad dan pemain-pemain yang daripada Eropah itu bisa dilepaskan oleh klub masing-masing karena ini adalah agenda FIFA. Itu yang paling penting guys. Berbeda dengan Hyundai Cup tadi, itu bukan di bawah naungan FIFA. Itu hanya ASEAN dan tidak punya full squad dan pemain-pemainnya mungkin adalah pemain-pemain pelapis nanti. Jadi saya ingin bicara sedikit terkait dengan FIFA ASEAN Cup yang baru dipertandingkan pada tahun ini. Yang mana antara 11 tim ini saya cuba analisa lah perlawanan ataupun tim-tim yang terkini, timnas yang terkini di ASEAN ini, di mana kita bermula dengan tim favorit utama iaitu Thailand, yang memang kita ketahui Thailand ini di ASEAN Cup yang paling banyak juaranya, lebih daripada 13 kali juara di ASEAN Cup. Tapi sekarang ini FIFA ASEAN Cup mungkin punya aura yang berbeda, mungkin punya satu situasi yang berbeda dan juga pemain-pemain yang berbeda. Dan kalau Thailand pada saat ini ya masih lagi kita gelar Raja ASEAN, itu daripada segi sejarahnya dan dari segi taktikalnya sangat matang, pengalamannya sangat tinggi. Dia selalu konsisten sampailah dia ke final. Ini kelibat
Thailand. Kekuatannya daripada segi taktik dan pengalaman, tetapi risikonya dia punya generasi semakin lama semakin beralih, tidak kayak seperti dulu ya. Dan mungkin Thailand walaupun demikian masih lagi kita anggap favorite untuk juara FIFA ASEAN Cup. Okey. Vietnam pula daripada segi disiplin taktikal sangat kuat, dan organisasi football Vietnam ini juga bertahan, mungkin adalah antara yang terbaik di ASEAN. Mereka pernah melalui Piala Asia, mereka juga pernah menang ke atas tim-tim besar kayak tim Arab di Timur Tengah. Mereka pernah mengalahkan tim-tim besar. Okey, daripada segi kekuatan saat ini Vietnam, dia punya defensif sangat solid. Dia punya counter attack juga sangat-sangat bahaya. Tetapi dia ada risiko daripada segi serangan itu kadang-kadang masih kurang menyengat, masih kurang tajam saat ini untuk Vietnam. Dan mereka selalu kini dikalahkan oleh tim Indonesia dan juga tim Malaysia. Tetapi mereka juga masih punya kekuatan yang luar biasa. Okey, Indonesia. Ini yang saya ingin bahas sangat dalam. Saya rasa Indonesia kini bukan lagi tim yang Indonesia dulu. Kini Indonesia adalah pasukan paling on fire, paling sangat berbahaya saat ini. Ramai pemain diaspora dengan pemain yang sedia ada itu bergabung ya untuk menyesuaikan diri, dan mereka nampak bahwa mereka kini satu tim yang sangat kuat. Buktinya mereka satu-satunya tim di ASEAN ini lolos sampai ronde yang keempat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan sekarang ini hampir-hampir ke Piala Dunia hari itu, tetapi kini jika Iran menarik diri mungkin Indonesia juga akan dipanggil untuk bermain playoff. Dan Indonesia punya peluang yang besar dalam FIFA ASEAN Cup ini. Karena mereka punya pemain yang sangat-sangat konsisten, stabil. Mereka tidak punya tekanan yang tinggi. Mereka bermain santai. Dan kita ketahui mereka juga pernah bermain dengan tim-tim besar, melawan Argentina, melawan tim-tim yang di atas ranking daripada mereka. Okey, itu Indonesia. Malaysia pula, prestasi sejak akhir-akhir ini agak turun naik, tidak menentu, dan kontroversi baru-baru ini iaitu pemain naturalisasi ataupun digelar pemain warisan ataupun pemain keturunan, tetapi palsu, didapati palsu oleh FIFA itu sendiri dan dihukum. Ketujuh-tujuh pemain itu tidak dibenarkan bermain untuk Malaysia, dan ini yang merosakkan sedikit kombinasi pemain-pemain ini untuk serasi. Dan kini Malaysia cuba membina semula timnas nasional Malaysia dengan pemain-pemain lokal yang sedia ada, tanpa ada pemain-pemain palsu itu. Dan kini Malaysia masih lagi cuba step by step untuk kembali merangkak, mencari titik temu dan mencari keserasian. Dan mungkin Malaysia masih mencari-cari rentak. Dan peluang untuk FIFA ASEAN Cup ini bagi saya masih agak terlalu untuk kita gelar ke semifinal itu agak sulit. Bagi saya agak sulit, tetapi tidak mustahil juga. Mungkin ada perubahan drastik. Itu kita mungkin boleh bahas di video yang lain. Okey, Filipina, banyak pemain dari Eropah. Fizikal mereka agak kuat, dan mereka juga ada pemain-pemain naturalisasi. Dari segi peluang, mungkin Filipina belum lagi kita bisa gelar untuk sampai ke final, tetapi bisa untuk menjadi tim underdog. Bukan pilihan tetapi berbahaya. Okey, Singapura selalu ada kejutan. Mereka juga ada kejutan di Piala AFF yang sebelum-sebelum ini, tetapi di FIFA ASEAN Cup ini mungkin agak sedikit berbeda, tetapi mereka ada kejutan. Okey, faktor penentu juara untuk FIFA ASEAN Cup buat pertama kalinya akan dilihat dari segi
mungkin faktor tactical modern, mungkin dari segi mental dan pengalaman, dan juga kondisi fizikal para pemain itu sendiri. Jadi saya tidak bisa juga untuk mengatakan siapa yang juara, tetapi prediksi bagi saya yang realistik kalau kita lihat adalah bisa masuk ke semifinal Thailand, Indonesia, Vietnam, dan kemungkinan besarnya adalah Malaysia. 4 tim ini adalah tim yang favorite. Tapi untuk menjadi juaranya berkemungkinan besar bagi saya lah, berkemungkinan besar Thailand dan Indonesia. Oke, itu sedikit kesimpulan mengenai FIFA ASEAN Cup ini. Bagaimana menurut pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ini. Oke, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.